Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Amel Bangun Rezeki. Jangan lupa di-subscribe ya, jangan lupa like, comment, dan share juga. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten aku. Jadi untuk yang baru bergabung juga, selamat datang ya di channel aku. Dan aku doakan semoga kalian yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, terus dalam keadaan penuh cinta. Jadi kali ini aku tuh mau bahas tentang hal-hal yang sering banget dilakuin oleh orang-orang tanpa dia sadari, yaitu mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Entahkah itu mengkonsumsi lagu galau, gosip yang tidak enak, terus komentar netizen yang menghujat, berita yang mengundang emosi. Nah, kenapa sih hal-hal seperti ini bisa membuat hidup kita tuh kerasa banget loh? Yuk sekarang kita bahas tentang hal tersebut ya. Kalau kalian dengar kata konsumsi, biasanya yang terbersit di pikiran kita itu adalah makanan. Tapi otak kita juga tuh butuh makan loh. Bukan nasi atau ayam goreng ya, tapi dia itu butuh informasi atau asupan-asupan yang kita dapatkan dari luar. Seperti informasi, tontonan, berita, obrolan juga ya teman-teman. Jadi contoh gampangnya tuh seperti ini. Jadi kalau kita baru bangun tidur, terus langsung scroll HP, terus yang kita lihat, yang kita baca itu adalah berita kriminal. Dalam hati kita tuh pasti kayak kepikiran, ih kok dunia tuh serem banget ya, ih kok emang segitu ya dunia seserem itu ya. Itu tuh jadi bakal kepikiran sampai siang hari atau malam hari nanti, seharian juga bisa ya. Sama halnya kayak kita makan junk food tiap hari, itu tuh bikin badan kita tuh juga nggak sehat ya. Kalau yang sering kita konsumsi adalah hal-hal negatif, pikiran kita juga bisa drop loh. Kalau kita juga keseringan mikirin hal-hal negatif, biasanya otak kita itu akan sering memikirkan hal-hal yang jelek juga ya. Contohnya kayak misalnya kita lihat artis-artis yang gosipnya cerai, terus besok-besok kita lihat teman kita punya pasangan, kita bakal pikirin yang jelek-jeleknya juga loh. Otak kita tuh bakal berpikir, ah paling besok-besok juga seperti artis yang cerai itu. Misalnya kita keseringan lihat komentar-komentar dari netizen yang negatif-negatif atau menghujat, jadi kita tuh bakal ke bawah ya, ke bawah efek negatifnya. Jadi kita tuh bakal sering atau gampang banget untuk menghujat orang-orang tanpa kita tahu kebenarannya dulu. Yang penting menghujat aja dulu ya. Jadi itu bahaya banget loh teman-teman. Sebenarnya otak kita tuh kayak algoritma ya teman-teman. Apa yang kita sering cari, apa yang sering terhubung dengan kita, itu yang akan ditampilkan, itu yang akan keluar di realita kehidupan kita ya. Bayangkan ya teman-teman kalau otak kita beri makan hal-hal yang seperti itu setiap hari. Kebayang nggak sih? Terus ada nggak sih efeknya untuk perasaan kita ketika kita selalu mengkonsumsi hal-hal negatif? Ya tentunya ada banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita habis nongkrong nih sama teman-teman, nah teman-teman kita ini kerjaannya ngeluh, diadu nasib, yang tadinya kita tuh semangat ya sebelum kita nongkrong, pulang-pulangnya kita tuh kayak drop banget, terus lemas, karena kita tertular oleh vibrasi negatif teman kita tadi yang ngeluh, yang adu nasib ya. Atau misalnya kita tiba-tiba ketemu sama komentar-komentar jahat nih yang kayak mau hujat orang, ih kok jelek banget sih, oh kok nggak cocok banget sih, tiba-tiba kita ngerasa panas gitu ya, padahal itu bukan ditujukan untuk kita. Lama-lama energi kita itu rasanya kayak berat ya teman-teman, seperti kita bawa batu di dalam ransel, terus kita bawa ya, itu tuh rasanya berat banget ya. Dan ternyata ini juga ada efeknya untuk kehidupan kita sehari-hari ya, kayak misalnya kita bangun tidur rasanya berat banget, rasanya capek banget, lemas, mageran. Nah hati-hati ya teman-teman ya, buat kalian yang ngerasa seperti itu. Mungkin saja kalian malamnya habis scroll hal-hal negatif seperti konflik, lihat drama-drama toksik ya, itu bisa banget mempengaruhi kita bangun tidur paginya ya. Karena membuat otak kita itu menjadi capek banget ya, akhirnya bangun tidur, bangun pagi nggak semangat lagi untuk menjalani hari-hari ya.
kerja jadi gak semangat, terus sama orang-orang lebih sensitif, terus cepat marah, bahkan ada masalah kecil pun kita tuh bereaksinya tuh agak lebay gitu ya, kayak cepat marah gitu, ngomel-ngomel, nyalahin takdir, nyalahin Tuhan, nyalahin keadaan ya. Itu bahaya banget ya teman-teman. Contohnya juga kalau kita melihat sosmed orang yang kelihatannya hidupnya udah mapan, udah berkecukupan, kita tuh bakal ngebandingin diri kita sama orang lain tuh. Kadang kita lihat orang lain liburan, kita yang kerja keras dari pagi sampai malam, gini-gini aja ya, kadang pikirnya kayak gitu, mulai membandingkan diri kita sama orang lain. Padahal itu sekecil atau sepotong kehidupan mereka. Kita nggak tahu ya di belakang layar mereka seperti apa. Mungkin saja kerjanya lebih keras dari kalian. Kita juga nggak tahu apa yang sudah diambil dari kehidupan mereka sehingga bisa mereka dapatkan apa yang mereka mau ya. Kadang kita cuma lihat pencapaian orang lain ya, tapi kita nggak tahu usaha apa yang sudah dia kerjakan. So, kalian jangan ngerasa diri kalian paling menderita ya di dunia ini kalau ngelihat pencapaian orang lain, terus pencapaian kalian cuma situ-situ aja ya. Semangat. Tapi kabar baiknya kita bisa juga loh untuk mengurangi hal-hal negatif atau mengkonsumsi hal-hal negatif tersebut ya. Caranya ini kita pakai cara yang simpel dan mudah aja. Misalnya kalian suka scroll sosial media ya. Kalau misalnya kalian suka scroll sosial media ya lebih dibatasin ya teman-teman. Misalnya awalnya 3 jam, kalian bisa batasi jadi 1 jam aja, bisa ngelakuin hal-hal produktif lainnya ya yang di kehidupan nyata. Bisa sekedar jalan-jalan atau me time atau merawat diri sendiri untuk perempuan atau sekedar menikmati hidup kayak jalan-jalan, bersepeda. Ya pokoknya yang asik-asik lah menurut kalian. Nah, kita juga bisa pilih konten nih. Kalau misalnya kalian biasa suka denger gosip nih ya, kalian bisa pilih konten-konten yang bikin ketawa, bikin bangga, bikin terinspirasi ya, atau podcast yang bagus ya, yang menginspirasi. Yang perlu diperhatikan juga teman-teman, kita harus perhatikan circle kita, bukan kita mau musuhan ya, tapi lebih ke menjaga energi kita. Jangan sampai kita punya circle yang hobinya suka ngeluh, suka mengebandingin hidupnya dengan orang lain, suka tidak optimis ya. Jadi kalian perhatikan ya untuk menjaga energi kita juga. Sebelum tidur kita juga bisa dengerin musik rileks ya yang santai, atau sebelum tidur ngebayangin impian-impian kita nih, kayak misalnya kita pengen punya apa, kita bayangin sebelum tidur ya. Jadi biasanya itu gampang banget masuk ke alam bawah sadar kita ya kalau misalnya kita tidur dalam keadaan rileks dan kita ngebayangin sesuatu itu tuh udah terjadi dalam kehidupan kita, itu insya Allah lebih cepat terjadinya ya teman-teman. Kalian juga bisa isi dengan rasa bersyukur, misalnya hari ini kalian masih dikasih napas, dikasih kehidupan, atau kalian dapat rezeki ya di hari ini disyukurin ya. Atau kalian bisa jurnal sebelum tidur, mensyukuri hal-hal yang kalian syukuri di hari ini ya. Atau masih dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Itu tuh ngebantu banget ya. Intinya apa yang kita konsumsi itu bukan cuma buat tubuh ya teman-teman, tapi otak pikiran kita juga itu butuh makanan yang sehat ya. So kalian sayangi ya pikiran kalian dengan tidak selalu mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Karena itu dampaknya bakal kerasa banget dalam kehidupan kalian ya teman-teman. Kalian bisa pelan-pelan ya memulai semuanya dengan hal yang positif ya teman-teman. Ini memang kelihatannya simpel, kedengarannya mudah, tapi nggak semua orang bisa. Tapi aku yakin kalian yang nonton video ini pasti bisa ya teman-teman. Agar pelan-pelan hidup kalian terasa lebih ringan juga ya. Terus kalian juga lebih banyak rasa bersyukurnya kalau kalian tidak terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Semoga obrolan singkat kita ini menjadi pengingat ya buat kita semua. Kalau kalian pernah ngalamin hal-hal seperti ini, kalian bisa coba komen ya di kolom komentar seperti apa.
Dan buat kalian yang udah nonton, terima kasih ya. Video aku sampai di sini dulu. Nanti aku bakal bikin video selanjutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, ya, dan di share video ini agar kita semua mendapatkan energi positif dari video aku ya. Buat teman-teman ya, terima kasih. Dadah.